Kabar anak-anak, perkenalkan nama Ibu Sela Fajar Sani. Ibu seorang mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 6 kelas A. Nah, sekarang di sini Ibu akan menjelaskan ke kalian tentang pelajaran matematika. Oh iya, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, siapa yang di sini tahu Ibu mau menjelaskan pelajaran matematika tentang materi apa? Ya, nggak tahu ya. Ibu di sini akan menjelaskan tentang operasi hitung dalam pecahan senilai. Bisa dibilang pecahan senilai ya. Ibu di sini menggunakan media kotak ajaib supaya kalian lebih cepat memahami apa itu pecahan senilai dan pecahan yang tidak senilai dan mempunyai operasi hitung dalam pecahan. Ini dia contohnya kotak ajaib ya. Nah, di sini dijelaskan secara rincian. Di sini dijelaskan pecahan sebagai bagian dari suatu yang utuh dapat menggunakan gambar ilustrasi. Pecahan mempunyai dua, yaitu pembilang dan penyebut. Pembilang itu terletak di atas dan penyebut itu terletak di bawah, dan mereka dibatasi oleh garis bagi. Pecahan senilai yaitu pecahan adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama, tapi jangan yang nol ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh operasi hitung dalam pecahan. Operasi hitung dalam pecahan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penjumlahan pecahan. Yang dimaksud penjumlahan pecahan ini yaitu penjumlahan pecahan yang terdiri dari dua pecahan yang dijumlahkan dan akan menghasilkan pecahan yang baru. Penjumlahan pecahan ini dibedakan menjadi dua, yaitu penjumlahan yang berpenyebut sama dan penjumlahan yang berpenyebut berbeda. Pasti ada yang mau nanya, Ibu, apa itu maksudnya penjumlahan yang berpenyebut sama dan berbeda? Nah, di sini Ibu akan jelaskan. Yang pertama yaitu penjumlahan yang berpenyebut sama. Penjumlahan yang berpenyebut sama maksudnya penjumlahan ini dapat diperoleh hasilnya dengan menjumlahkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Contoh ya, ini dia nih ya. Contoh ya. Ini dia. Yang pertama angkanya 5/8 ditambah dengan 6/8. Berapakah ini? Yang atas ini namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Kalau misalnya yang penjumlahan yang berpenyebut sama, dia hanya menjumlahkan pembilangnya saja, akan tetapi penyebutnya tidak, penyebutnya tetap. Ini kita lihat, di sini ada angka 5/8 dan 2/8. Kita tambahkan 5 ditambah 2 yaitu 7. Berarti 7/8. Nah, tadi berapa hasilnya? 7/8. Kita lihat ya, hasilnya 7/8. Gampang kan? Penjumlahan memang sangat gampang. Akan tetapi ini yang berpenyebut sama.
Kalau berpenyebut yang berbeda itu beda lagi. Ibu kasih contoh ya, maksudnya. Nah, ini salah satu contoh penjumlahan berpenyebut berbeda. Nih, lihat 2/6, ini 2/3. Maksudnya berpenyebut berbeda itu penjumlahan ini dapat memperoleh hasilnya, maka penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu baru bisa kita jumlahkan. Nih, dengan ada dua cara. Yang pertama bisa dengan pecahan senilai, yang kedua bisa dengan menggunakan KPK. Ini kita lihat ya. Angka yang pertama yaitu 2/6 ditambah 2/3. Kita harus mencari yang KPK penyebutnya 6 dan 3. 6 dan 3 ini yaitu penyebutnya adalah 6 karena masing-masing mempunyai angka 6 untuk bisa dikalikan satu sama lain. Penyebutnya 6, tinggal kita bagi ke sini dan hasilnya adalah 6/6 atau bisa dibilang dengan 1. Hasilnya 1. Nah, ada yang masih bingung dengan penjelasan Ibu? Kalau misalnya masih bingung, ayo bertanya. Kalau enggak, kita jelaskan lagi apa yang kalian tidak bingungkan. Nah, dengan kotak ajaib ini kalian bisa mencerna secara simpel untuk menghitung penjumlahan dan juga pengurangan. Baiklah, kita ke materi selanjutnya. Kan ini udah penjumlahan, sekarang yang pengurangan. Nah, materi yang kedua yaitu pengurangan penjumlahan. Konsep pengurangan dan penjumlahan ini hampir sama, akan tetapi pengurangan ini bisa dilakukan langsung apabila penyebutnya sama seperti penjumlahan, bukan? Akan tapi jika penyebutnya berbeda, kita harus samakan terlebih dahulu. Contoh ya, ini ada angka 5/6 dikurang dengan 1/6. Kita lihat penyebutnya udah sama, tinggal kita kurangkan pembilangnya. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Iya, pintar sekali semuanya. Hasilnya yaitu 4/6. Kita taruh dulu ya hasilnya ya. Ini hasilnya 4/6. Gampang kan kalau misalnya penjumlahan dan pengurangan yang sama. Oke, selanjutnya ini contoh yang berpenyebut sama. Sekarang kita lanjut ke berpenyebut yang berbeda. Penyebut yang berbeda ini sama seperti penjumlahan, akan tetapi kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu supaya kita bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Nah, kita masuk contoh yang kedua, yaitu 4/5 dikurang dengan 1/2. 4/5 dikurang 1/2. Ini penyebutnya berbeda kan, 5 dan 2. Kita harus mencari KPK dari 5 dan 2. Seperti yang kita tahu, KPK dari 5 dan 2 yaitu 10. Tinggal kita bagi dan kita kurangkan. 10 dibagi 5 yaitu 2. 2 dikali 4 yaitu 8. Ini berarti 8/10. Ini 10 dibagi 2 yaitu 5. 5 dikali 1 hasilnya 5. Berarti 8 dikurang 3/5. 8/10 dikurang 5/10. Hasilnya
hasilnya adalah 3/10. Gampang kan? Nah, ibu ada pesan untuk kalian, kalau misalnya mengerjakan pengurangan dan juga penjumlahan di bagian yang berpenyebut berbeda, kalian harus bisa mengerjakan KPK-nya terlebih dahulu atau mencari pecahan senilai. Jika ada penyebutnya yang sudah sama, itu berarti yang tepat KPK-nya. Baiklah, mungkin sekian yang dapat ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Semoga ilmu ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.